Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita jumpa dalam renungan firman Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah makanan bagi tubuh rohani kita, agar kita semakin kuat, agar kita semakin teguh, semakin kokoh di dalam menjalani kehidupan ini, dalam kita mengiring akan Tuhan, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tanpa firman Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kesukaan bagi saya dan saudara di hari-hari ini, menjadi satu makanan pokok bagi tubuh rohani kita, sehingga kita menjadi gereja yang dewasa. Puji Tuhan, sebelumnya kita mendengarkan renungan ini, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kembali kami Tuhan menyapa gereja-Mu dengan firman Tuhan pada saat malam hari. Sebelum kami menyampaikan renungan firman Tuhan, mari Engkau berkati kami Tuhan semua, setiap gereja-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan, mereka menikmati kasih setia-Mu, mereka dipulihkan, mereka diteguhkan, mereka dikuatkan Tuhan. Demikian kami juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Layakkan kami, kuduskan, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak menjadi saluran berkat firman-Mu. Roh Kudus yang menjadi guru besar kami, mengajar, memberikan kami hikmat dan wahyu untuk mengerti akan firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan mampukan kami untuk menjadi penyalur-penyalur firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sehingga firman Tuhan ini benar-benar menjadi satu kekuatan bagi gereja-Mu di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menikmati dan mendengarkan renungan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di mana kita bersama-sama diingatkan kembali ya, sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini merasa lapar, merasa haus, merasa sangat-sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ya di hari-hari ini, yang merasa dirinya ya rindu dekat dengan Tuhan, rindu menikmati kasih Tuhan, rindu mengalami Tuhan. Tentunya ada niat di hati saya dan saudara ya, karena Tuhan, firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat. Jika ada niat di hati kita mau mendekat, mau mengenal Tuhan secara pribadi, ya Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi saya dan saudara. Bagaimana renungan ya sebelumnya saya sampaikan, ya Tuhan menyatakan hal-hal yang tersembunyi yang tidak pernah kita ketahui, Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan ya. Bagaimana Daniel yang mengalami hal yang demikian, dia bisa mengetahui akan mimpi yang Nabukadnezar ceritakan kepada dia. Ya semua alih-alih jampi apapun yang dikumpulkan, tidak ada yang dapat bisa mengartikan dari mimpi Raja Nebukadnezar. Tapi Daniel diberikan hikmat untuk mengerti akan mimpi itu. Karena apa? Tuhan yang kita sembah itu sanggup menyingkapkan segala rahasia. Coba baca di dalam kitab Daniel ya. Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu sanggup menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ya, dimana jika kita rindu, kita menikmati bagaimana Daniel alami, ya, kita juga bisa menikmati, kita juga bisa mengalaminya. Ya, tentunya itu ada dalam pribadi kita, ada kerinduan, ada kemauan, ya, untuk rindu mencari kuasa, mencari hadirat Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Ya, puji Tuhan, di mana renungan yang akan kami bawa pada saat ini adalah bagaimana sikap hati kita agar Tuhan menyatakan kehadirannya, kuasanya bagi saya dan saudara ya. Bagaimana sikap pribadi saya dan saudara di hadapan Tuhan agar Tuhan menyatakan kuasanya, kehadirannya bagi saya dan saudara. Pertama-tama adalah sikap kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah kita merasa diri kita berdosa di hadapan Tuhan ya. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita seperti debu, tanah liat yang perlu dibentuk setiap hari, setiap saat. Itu sikap yang pertama ya yang Tuhan cari. Ya, sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang merindukan kuasa Tuhan bekerja dalam pribadi saya dan saudara ya. Karena Roh Kudus itu tidak mau mengalir di tempat yang tinggi. Mana bisa, Roh Kudus itu kan dilambangkan seperti air. Dia seperti air yang mengalir ya. Kalau sikap hati kita tinggi,
di hadapan Tuhan kita tidak akan pernah menikmati kuasa Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara ya. Tapi di saat hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita merasa diri kita sangat berdosa di hadapan Tuhan, ya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Di saat itulah kuasa Tuhan menjamah saya dan saudara. Dia menyatakan kuasanya, kehadirannya bagi saya dan saudara. Di mana di dalam di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17 di sana dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Nah, di sini Yesus katakan dia datang bukan mencari orang yang sehat tetapi mencari orang yang sakit, ya. Dia datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa. Jadi kita merasa diri kita benar di hadapan Tuhan, ya tentunya kita sepertinya tidak memerlukan Tuhan, ya sepertinya kita tidak membutuhkan Tuhan. Tapi di saat sikap hati kita berkata, ya merasa kita berdosa di hadapan Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya berdosa di hadapan-Mu, layakkan saya Tuhan. Ya, ampuni saya Tuhan. Setiap hari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada semua orang di dunia ini yang benar di hadapan Tuhan. Semua berdosa kata firman Tuhan ya. Bukan berarti orang yang dekat dengan Tuhan, ya orang yang suka berdoa dan bisa mendengarkan suara Tuhan itu sudah sempurna saudaraku. Tetapi lewat keberadaan hatinya, keberadaan kehidupan yang selalu merendahkan diri, disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, karena dia merasa dirinya, ya pribadinya tidak layak di hadapan Tuhan, belum sempurna di hadapan Tuhan, dia sangat membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menyatakan kuasa dan kehadirannya, ya bagi saya dan saudara. Di saat sikap hati kita, ya rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Ya bagaimana firman Tuhan lain katakan, ya setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan ya. Sikap hati yang benar-benar Tuhan cari adalah di mana di saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita merasa tidak layak, kita berdosa, kita butuh Tuhan untuk mengampuni saya dan saudara, untuk memulihkan setiap hidup saya dan saudara. Setiap hari kita membutuhkan Tuhan, setiap hari kita memerlukan pemulihan dari Tuhan ya. Setiap hari kita katakan kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, kalau sikap hati kita seperti ini terus di hadapan Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya, Dia menyatakan kehadirannya, Dia melawati saya dan saudara. Tanpa sadar di hadirat Tuhan engkau menangis di kaki Tuhan ya. Karena merasa dirimu tidak layak di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi jika sikap hatimu selalu merasa dirimu benar, oh saya tidak berdosa ya. Tidak ada merasa diri berdosa karena tidak melakukan kesalahan ini dan itu. Kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara ya. Kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya dan saudara jika kita menganggap diri kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Tidak seperti orang-orang ya, bagaimana orang Farisi seringkali ya menghakimi, bahkan Yesus sendiri mereka hakimi. Bagaimana ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 ya, sebelum dari ayat yang saya bawa ini tadi. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu banyak memungut cukai orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikut dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, mereka kadangkala seperti inilah sikap hati orang Farisi ya, yang tidak merasa dirinya berdosa, tidak merasa dirinya benar. Ya, mereka melihat Yesus bagaimana Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, makanya Yesus katakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib ya.
Di saat diri kita merasakan tidak sempurna ya, tidak layak di hadapan Tuhan, merasa diri kita sakit ya, sakit dalam arti bahwa kerohanian kita, kehidupan kita belum sempurna di hadapan Tuhan, perlu Tuhan ya, perlu kuasa Tuhan untuk memulihkan kehidupan saya dan saudara. Di saat itulah kita akan menikmati kehadiran Tuhan ya. Mari di hari-hari ini milikilah hati yang rendah hati di hadapan Tuhan ya. Rendah hati di hadapan Tuhan adalah sikap merendahkan diri kita, merasa diri kita berdosa. Kita tidak merasa diri kita benar. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah yang sering kali saya lakukan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Tuhan, layakkan saya menghampiri hadirat-Mu. Saya manusia berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu. Namun saya rindu menikmati kasih-Mu. Saya rindu menikmati lawatan-Mu. Saya katakan kepada Tuhan setiap hari. Ya, mari ini menjadi satu sikap hati kita di hari-hari ini sebagai gereja Tuhan yang rindu akan kuasa Tuhan, yang rindu akan lawatan Tuhan, yang rindu akan pemulihan yang daripada Tuhan. Ya, bukan berarti setiap orang yang berdoa dia merasa dirinya sempurna, tidak saudara. Justru orang yang suka berdoa itu merasa dirinya belum sempurna, merasa dirinya berdosa, membutuhkan Tuhan selalu dalam hidupnya setiap hari. Membutuhkan Tuhan selalu menyatakan kuasanya, membela dia siang dan malam. Ya, mari di hari-hari ini agar Tuhan menyatakan kuasanya, kehadirannya bagi saya dan saudara ya. Dia memperdengarkan suaranya bagi saya dan saudara. Sikap kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita katakan, Tuhan, saya adalah orang yang berdosa. Saya tidak layak di hadapan-Mu. Saya membutuhkan Engkau, Tuhan. Ya, saya adalah tanah liat, debu di tangan-Mu. Ya, kita katakan itu kepada Tuhan. Ya, kalau kita memiliki hati yang menganggap diri kita selalu benar, ya, kita tidak akan pernah menikmati hadirat Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita tidak akan pernah menikmati kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ya, karena kita tidak pernah merasakan diri kita ya bersalah di hadapan Tuhan. Karena Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi orang berdosa. Nah, itu sebabnya kita harus punya sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan, merasa diri kita berdosa hingga Yesus hadir dalam hidup saya dan saudara, memulihkan hati saya dan saudara, memulihkan pikiran kita ya, memulihkan karakter kita hari lepas hari. Ya, karakter yang buruk ya bisa berubah karena kita memerlukan Tuhan setiap hari. Kita akan terus diubah dan terus diubah. Ya, kadangkala kita seperti orang Farisi melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Oh, dia ini dan itu ya. Kita katakan ya. Janganlah kita menjadi orang Farisi di hari-hari ini yang seringkali menghakimi orang lain, tetapi tidak pernah melihat diri sendiri. Apakah kita merasa diri kita berdosa di hadapan Tuhan? Ini sikap yang Tuhan mau bagi saya dan saudara ya. Sikap yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan pernah melihat kesalahan orang lain. Ya, jangan pernah melihat kekurangan orang lain. Jangan pernah melihat dosa-dosa orang lain, tapi melihat diri sendiri. Ya, makanya firman Tuhan katakan, Tuhan ujilah aku. Apakah aku tetap ya tegak di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini jangan kita melihat kekurangan kelemahan orang lain sementara kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang benar-benar mau dilawati oleh Tuhan? Ya, jangan kita mengukur kesalahan orang lain, tapi kita mau membawa diri kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini aku orang berdosa di hadapan-Mu. Ya, Yesus menyukai perkataan yang demikian. Karena firman Tuhan ini mengingatkan kembali, dia tidak mencari orang yang benar, ya, tetapi dia mencari orang yang merasa dirinya berdosa, ya, berdosa dalam perkataan, pikiran dan perbuatan, ya. Itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara sehingga kita boleh menikmati kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup saya dan saudara, ya. Hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, di saat kita terus menyatakan bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, saya memerlukan Engkau Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara ya, untuk memulihkan kita, ya, untuk meneguhkan saya dan saudara. Itu sebabnya sikap merasa diri kecil di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya, ya.
Itu sebabnya kita katakan, saya Tuhan debu tanah liat di tangan-Mu. Ya. Di saat kita merasa diri kita kecil di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi saya dan saudara. Ya, tidak ada apa-apanya saya dan saudara di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia layak terima segala pujian, Dia layak ditinggikan dan diagungkan, Dia layak dihormati. Ya, bukan kita yang gila hormat, ya, mencari penghormatan kepada orang manusia yang lain, tidak saudara. Tetapi mari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, di saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan mengangkat kita. Karena firman Tuhan katakan setiap orang yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Ya, bukan berarti di hadapan manusia kita juga bersikap sombong, tidak saudara. Ya, tetapi di hadapan manusia juga kita sikap rendah hati di hadapan manusia. Ya, karena manusia juga menilai dengan sikap saya dan saudara, apalagi Tuhan. Ya, sikap rendah hati di hadapan Tuhan adalah, ya, kita senantiasa merasa diri kita berdosa, kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Itu sikap yang pertama yang harus kita miliki agar kita menikmati kuasa Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Bahkan Dia datang melawati kita, hadir dalam hidup saya dengan kuasa Roh Kudus-Nya, menjamah, memulihkan hidup kita sehingga kita layak menjadi sahabat karibnya Tuhan. Ya, sikap pertama adalah sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita, membutuhkan kekuatannya, membutuhkan pertolongannya, ya, membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sikap yang kedua. Ya, kita tidak mencari pertolongan kepada dukun-dukun, ya, kepada orang-orang pintar, ya, kepada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, ya. Tetapi kita sangat membutuhkan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara. Itu sikap yang pertama yang Tuhan mau di saat kita sangat membutuhkan Tuhan. Karena di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 katakan di sana, di saat dalam kelemahanlah kuasaku sempurna, ya. Di saat kita merasa lemah, kita tidak berdaya, kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita perlu pertolongannya. Disitulah Tuhan menyatakan kuasanya dengan sempurna bagi saya dan saudara, ya. Dia menyatakan pembelaannya, kehadirannya, pertolongannya bagi saya dan saudara. Kita katakan, saya tidak mampu Tuhan, siapa saya di hadapan-Mu? Saya perlu pertolongan Tuhan, ya. Kita perlu pertolongan, pembelaan dan kekuatan Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan manusia kita di dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari. Saya percaya setiap kita gereja Tuhan punya persoalan masing-masing dengan porsi-porsi yang berbeda yang Tuhan izinkan, ya, dalam hidup kita, yang harus kita pikul, yang harus kita terima, ya. Karena di balik persoalan tantangan ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Ada hikmah di baliknya, mengajar kita untuk terus melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan mengandalkan kekuatannya dalam hidup kita. Ya, sikap yang kedua itu adalah kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Ya, yang ketiga adalah sikap yang ketiga adalah yang Tuhan cari adalah ada niat, ada kerinduan di hati saya dan saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya kita punya jam doa, ya. Kita rindu berdoa, kita rindu menghampiri hadirat Tuhan, kita rindu pergi ke gereja, beribadah bersama-sama, ya. Kita rindu mengadakan persekutuan bersama-sama dengan teman-teman dalam kelompok doa, karena dalam wadah kelompok doa juga kita bisa bertumbuh, sharing firman, berbagi firman, ya. Nah, di saat hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu adalah kerinduan yang luar biasa yang kita timbulkan di hidup kita dan Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang harus kita responi. Ya, 3 adalah ada niat di hati kita, rindu kepada Tuhan, mencari Tuhan, menikmati kuasanya, ya, menikmati kasih-Nya. Ya, di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 kita melihat di sana.
Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, kita melihat di sini sikap yang pertama adalah ada niat, ada kerinduan yang luar biasa yang menjadi satu sikap dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, ya, yang rindu mencari Tuhan, yang rindu menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan menyatakan kehadirannya dalam hidup kita, sehingga Dia menyatakan kuasanya, sehingga Dia menyatakan keajaibannya bagi kita, ya. Kita punya hati yang sangat rindu kepada Tuhan. Bagaimana seperti rusa yang merindukan air, merasa haus, merasa lapar, ya. Bagaimana kita sangat haus, ya, membutuhkan air putih, satu contoh, ya. Itu bagi tubuh jasmani kita. Kalau kita haus, kita perlu air putih untuk menyegarkan tubuh saya dan saudara, ya. Kita perlu air putih untuk kita minum, sehingga di saat kita merasa haus, kita sangat gelisah, kita membutuhkan, ya, segera kita mau mencari air putih, bahkan air es, ya, yang sangat segar menyegarkan tubuh kita. Nah, demikian juga kerohanian saya dan saudara. Jika jiwa kita tidak dipuaskan dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang kita timbulkan, ada kerinduan di hati saya dan saudara, ya, kita tidak akan pernah merasa kuat, merasa segar, merasa semangat dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya kita butuh Tuhan dalam hidup kita, ya. Ada niat, ada kerinduan, Tuhan akan menyatakan kehadirannya lewat kuasa firman-Nya, ya, kuasa Roh Kudus-Nya melawati saya dan saudara, ya. Biarlah ini menjadi satu sikap kita, punya rasa yang haus, sangat rindu jamahan Tuhan, sangat rindu akan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu datang menyegarkan saya dan saudara, karena kuasa Roh Kudus yang akan membukakan, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan itu bagi saya dan saudara, ya. Kuasa Roh Kudus juga adalah kuasa yang memberikan kita semangat, kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan menikmati damai sejahtera, ya. Kita menikmati damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam pribadi saya dan saudara adalah pekerjaan kuasa Roh Kudus, ya. Walaupun ada persoalan, ada masalah, ada tantangan yang kita hadapi, tetap kita bersukacita, tetap kita bersemangat. Damai sejahtera itu tidak pernah habis dalam hidup saya dan saudara. Nah, itu sebabnya mari punya sikap yang sangat haus, sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan dipuaskan, maka damai sejahtera itu akan mengalir terus dalam kehidupan saya dan saudara. Mari di hari-hari ini milikilah 3 sikap ini dalam hidup saya dan saudara di hari-hari ini, maka kita akan menikmati kebaikan kuasa Tuhan melawati saya dan saudara, ya, sehingga kita boleh mendengarkan suaranya, menikmati kasih-Nya, menikmati tuntunannya dalam Dia membimbing saya dan saudara berjalan di tengah-tengah dunia ini, ya. Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang kita ada di tengah-tengah dunia, sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup, disitulah kita terus membutuhkan Tuhan, dan kita terus bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, sebab kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita akan terus Tuhan pulihkan, berkati, dan semakin teguh di dalam Tuhan. Sehingga di saat sikap kita demikian, ya, kuasa Tuhan sempurna bagi saya dan saudara, ya. Di saat kita membutuhkan Tuhan, ya, sangat memerlukan Tuhan, karena firman Tuhan katakan dalam kelemahanlah kuasaku sempurna, ya. Kita merasa diri kita perlu Tuhan setiap hari, kita merasa diri kita perlu kuasa Tuhan setiap hari, sehingga kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ya. Mari di hari-hari ini, rindukah engkau dipulihkan oleh Tuhan? Rindukah engkau menikmati kuasa Tuhan? Rindukah engkau menikmati hadirat Tuhan? Milikilah sikap
kerendahan hati di hadapan Tuhan, merasa dirimu berdosa, merasa dirimu tidak layak di hadapan Tuhan, merasa dirimu sangat kecil seperti debu tanah liat, ya, yang terus dibentuk dan dibentuk oleh Tuhan, maka engkau akan menikmati kuasa Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat kami bagikan. Kami percaya setiap kita yang mencintai firman Tuhan, kita akan diberkati, kita akan diteguhkan dan dikuatkan, dan menjadi gereja yang Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang dewasa dan kuat di dalam Tuhan di hari-hari ini. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat kami bagikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Biarlah firman Tuhan menjadi satu kekuatan yang baru dalam hidup kami, menjadikan kami gereja-Mu yang semakin merindukan Tuhan, dan kami boleh semakin menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kami. Di saat kami merasa diri kami lemah, berdosa, disitulah kuasa-Mu nyata dan sempurna Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap gereja-Mu, umat-umat-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Engkau menjamah, Engkau melawati mereka Tuhan. Teguhkan iman mereka, kuatkan mereka Tuhan, pertetapkan iman mereka Tuhan. Jika mereka ragu-ragu Tuhan, pertetapkan di dalam nama Yesus. Mari Engkau berkati Tuhan setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara untuk menyingkapkan terus firman Tuhan ini bagi kami gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.